Jumpa kembali dengan saya Rizaldi Parani pada mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini kita akan masuk pada topik yang berbeda, topik yang bernama hubungan antar kelompok. Dan topik ini masih ada relevansinya dengan topik sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai kelompok sosial, maka sekarang kita akan bahas bagaimana kelompok itu melakukan suatu proses dinamika dengan kelompok yang lainnya. Sama pada prinsipnya seperti individu, kita sebagai individu tidak akan pernah terlepas kesehariannya untuk tidak berinteraksi dengan individu lainnya. Dan kelompok juga tidak mungkin untuk tidak berinteraksi dengan kelompok lainnya. Nah, saya akan mengukakan pertama kali adalah kriteria dari hubungan antar kelompok. Saya akan menggunakan kriteria berdasarkan Kinloch. Kinloch adalah seorang sosiolog yang memfokuskan pada hubungan antar kelompok. Dia mengumpulkan 4 kriteria dalam hubungan antar kelompok. Kriteria yang pertama itu adalah kriteria secara fisiologis. Kriteria yang kedua adalah kriteria secara kebudayaan. Kriteria yang ketiga adalah kriteria dalam hal ekonomi. Dan yang keempat adalah dalam perilaku. Saya akan membahas ini secara satu persatu. Kriteria hubungan antar kelompok berdasarkan fisiologis. Kalau kita bicara tentang fisiologis, kita bicara tentang bentuk fisik atau keadaan fisik seseorang. Secara mudah kita akan melihat jadi bagaimana seseorang itu atau kelompok itu satu dibedakan dengan kelompok yang lainnya atas dasar perbedaan secara fisik. Bisa dikenal dengan adanya yang namanya kelompok tua, kelompok muda, kemudian juga kelompok laki-laki, kelompok perempuan, dan secara fisik akan ada banyak pembedaan dalam masyarakat. Kenapa harus dibedakan? Secara sederhana aja, bahwa memang tidak mungkin untuk tidak membedakan, karena secara fisik dinyatakan sudah jelas berbeda. Hal yang paling gampang adalah ketika kalau kita harus mengunjungi atau harus pergi ke kamar kecil atau toilet. Kelompok pria pasti akan menuju ke toilet yang bergambarkan atau menggunakan simbol pria. Sementara yang perempuan juga harus menggunakan toilet yang menggunakan simbol perempuan. Kenapa harus seperti itu? Karena memang secara kodratnya, secara fisik itu sudah berbeda. Kriteria yang kedua adalah dalam bidang ekonomi atau kriteria ekonomi. Dalam hal ini, kelompok yang satu dibedakan dengan kelompok yang lain dengan dasar atas perbedaan status sosial ekonominya. Artinya status sosial ekonomi itu akan dikenali ketika kita melihat pada pendidikan, pekerjaan, dan juga penghasilan. Secara paling gampang adalah kalau kita sudah mengenal sebelumnya, kita sudah membahas topik sebelumnya, di beberapa waktu sebelumnya mengenai stratifikasi sosial. Ini ada kaitannya dengan kriteria ekonomi dalam hubungan antar kelompok. Mengapa? Karena pada dasarnya masyarakat di dalamnya terdiri atas berbagai macam lapisan. Saya akan masuk pada suatu contoh. Ketika saya adalah orang yang berpendidikan rendah dan harus berhubungan dengan orang yang berpendidikan tinggi, tentunya saya harus menggunakan berbagai macam etika atau tata cara dalam berinteraksi. Begitu juga ketika saya berhadapan dengan pejabat negara, pasti saya akan menggunakan cara yang berbeda. Sebagai contoh yang gampang, ketika Presiden kita Jokowi mengunjungi suatu tempat, ramai orang di situ, berkerumun, ingin meminta foto dengan Pak Jokowi, semua merasa kagum dengan sosok beliau. Itu juga merupakan bagaimana kita dibedakan secara ekonomi. Jadi bagaimana seorang memandang orang lain lebih tinggi. Begitu juga Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi dengan jajarannya berperilaku terhadap masyarakat sekitar, di mana tidak adanya perilaku yang arogan dan berusaha untuk mengayomi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dinamika yang muncul. Kriteria yang ketiga adalah kriteria kebudayaan. Bagaimana hubungan antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya dikaitkan dengan adat istiadat, kebiasaan, atau tata cara yang ada, yang berlaku dalam konteks masyarakat tersebut. Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan etnik, begitu juga ras di dalamnya. Nah, konteks kebudayaan ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bicarakan. Misalnya, ketika kita dari kelompok pribumi mau melakukan atau membeli sesuatu yang menyangkut barang elektronik, ataupun video game atau apa gitu ya, dan kita harus mengunjungi satu daerah pecinan di Jakarta. Sebut saja daerah itu namanya Mangga 2. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya
etnis Cina atau Tionghoa itu sangat kental dengan kemampuan dalam hal berdagang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya juga kemampuan untuk bisa berdagang. Paling tidak kita harus tahu trik yang harus kita lakukan ketika kita harus membeli sesuatu. Atau kita hendak mengunjungi atau melakukan belanjaan ke daerah Senen. Kita tahu bahwa kebanyakan pedagang di daerah Senen itu didominasi oleh etnik Batak. Nah, apa yang kita lakukan ke sana? Apabila kita mempunyai seorang rekan yang bisa berbahasa Batak, tentu akan mendapatkan kemudahan bagi kita untuk melakukan perbelanjaan di sana. Itu adalah merupakan satu contoh. Begitu juga sebaliknya. Dan ini adalah, jadi dinamika ini secara tidak langsung kita akan banyak temui dalam konteks masyarakat yang ada. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir adalah perilaku. Perilaku adalah menyangkut bagaimana sekelompok orang harus berperilaku terhadap kelompok orang lainnya. Apakah ada pembedaan dalam hal perilaku? Ya jelas, akan nampak sekali. Kita tahu kasus yang belakangan ini, kasus terjadi yang marak adalah kasus begal atau geng motor. Dan apa yang terjadi ketika kita menghadapi perilaku begal dan geng motor? Yang muncul adalah perilaku amuk massa yang ditampilkan oleh massa yang bisa menangkap seorang begal. Dan ini tidak bisa untuk tidak dilakukan oleh massa karena mungkin merasa perilaku yang dilakukan oleh begal atau kelompok begal ini sudah melampaui batas atau sudah mengarah pada suatu tindakan kriminal. Itu adalah merupakan salah satu contoh yang berkaitan dengan bagaimana hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan tentunya akan ada banyak lagi yang bisa kita temukan dalam konteks masyarakat kita yang majemuk ini. Dalam hubungan antar kelompok, kita menemui berbagai macam dinamika yang terjadi di dalamnya. Hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan dinamika itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Namun dalam hal ini, saya akan memfokuskan pada dua faktor saja. Yang pertama adalah faktor pemilikan kekuasaan, dan yang kedua adalah faktor fisik. Dalam faktor pemilikan kekuasaan, saya mulai dengan dua konsep yang sangat umum yang kita jumpai dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah kita sering mengenal yang namanya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dan orang sering berpikiran bahwa kelompok mayoritas dan minoritas ini selalu berasosiasi pada jumlah, banyak dan sedikitnya. Namun demikian, kelompok mayoritas dan minoritas ini bukanlah berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan kepemilikan kekuasaan yang ada. Mayoritas adalah kelompok yang memiliki kekuasaan atau yang mendominasi kekuasaan. Sementara minoritas adalah kelompok yang tidak memiliki kekuasaan atau power. Jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah. Jadi mungkin saja kita menyebut kelompok mayoritas dengan jumlah yang lebih sedikit daripada kelompok minoritas, namun kepemilikan kekuasaannya atau powernya lebih besar tentunya dari kelompok minoritas. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di Afrika Selatan. Pemerintahan di Afrika Selatan dikuasai oleh ras kulit putih. Yang mana ras kulit putih ini adalah merupakan secara jumlah lebih sedikit daripada kelompok kulit hitam, namun secara power dia lebih besar. Maka kita menyebut ras kulit putih penguasa di Afrika Selatan ini sebagai kelompok mayoritas. Dan ras kulit hitam sebagai kelompok minoritas karena tidak memiliki kekuasaan. Faktor yang kedua yang juga sangat mempengaruhi hubungan antar kelompok ini adalah berdasarkan faktor fisik. Dalam faktor fisik ini kita mengenal ada tiga konsep utama yang kerap sering terjadi dalam masyarakat yang majemuk. Yang pertama adalah ras, yang kedua adalah rasisme, dan yang ketiga adalah rasialisme. Apakah ada pembedaan dari tiga konsep ini? Iya. Ras itu adalah bagaimana seseorang atau satu kelompok dibedakan dengan orang atau kelompok lainnya berdasarkan perbedaan fisik. Kalau kita bicara tentang perbedaan fisik, kita bisa melihat apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah apa yang terlihat dengan jelas. Saya ambil contoh adalah kulit putih dengan kulit hitam. Kita sudah bisa melihat dengan jelas perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Nah, kemudian apa yang membedakan antara kulit putih dengan kulit hitam? Pada dasarnya semuanya adalah sama, tapi masyarakatlah yang membuat pembedaan itu sendiri. Dan pembedaan yang dibuat dalam masyarakat itu memunculkan konsep yang kedua yang namanya rasisme. Rasisme itu adalah bagaimana perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu
untuk mendominasi kelompok lainnya. Dan kalau kita kembalikan dalam konteks ras itu sendiri, maka kita akan lihat bagaimana dominasi yang dilakukan oleh satu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya. Dan bagaimana perilaku yang dimunculkan dalam konteks hubungan kedua ras tersebut. Saya akan mengambil contoh adalah apa yang terjadi di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah merupakan satu contoh yang sangat jelas. Kita bisa melihat misalkan bagaimana kelompok atau ras kulit putih mendominasi. Karena sebagian besar pemerintahan diisi oleh orang atau ras yang berasal dari ras kulit putih. Sementara dari ras kulit hitam hanya sebagai civil society atau masyarakat biasa, sipil. Nah, apa yang terjadi? Nah, inilah yang terjadi. Bagaimana kelompok dari ras putih berusaha untuk menguasai segala macam sendi pemerintahan dan mengatur kehidupan dari ras kulit hitam. Dan apa dampaknya? Dampaknya akan munculkan pada konsep yang ketiga, yang namanya rasialisme. Rasialisme itu adalah faham atau ideologi yang menunjukkan bahwa satu ras dinyatakan lebih tinggi kedudukannya dalam masyarakat dibandingkan ras lainnya. Dan ini bisa banyak kita lihat. Terutama apabila dalam satu negara menerima berbagai macam orang atau pendatang, dan ini akan melihat bagaimana mereka berusaha untuk memperlakukan para pendatang tersebut. Itu juga merupakan rasial. Jadi intinya rasialisme itu adalah paham ideologi yang menganggap bahwa ras yang dimiliki oleh kelompok yang satu lebih tinggi daripada kelompok yang lainnya. Ya, berbeda dengan kelompok sebelumnya, di mana kita belajar mengenai rasisme. Rasisme lebih pada perilaku, tindakan, sementara rasialisme lebih pada paham atau ideologi yang kita yakini. Dua-duanya berkaitan dengan konteks ras, perbedaan secara ras. Dalam hubungan antar kelompok, kita akan masuk pada suatu ruang di mana kelompok yang satu biasanya berinteraksi atau berhubungan dengan kelompok yang lain. Ruang tersebut kita namakan sebagai dimensi. Nah, dalam hal ini ada berbagai macam dimensi dalam konteks masyarakat kita. Nah, saya akan fokuskan pada 3 macam dimensi. Namun demikian saya akan menggunakan contoh yang sangat beragam. 3 dimensi yang saya pilih itu adalah pertama dimensi sejarah, kedua dimensi institusi, dan yang ketiga adalah dimensi sikap. Saya akan mulai dengan yang pertama, dimensi sejarah. Bagaimana kita memasukkan hubungan antar kelompok dalam dimensi sejarah. Yang paling mudah adalah kita menggabungkan antara dimensi sejarah dengan kriteria yang sudah saya sebutkan di awal kuliah tadi. Saya pilihkan saja, misalkan kita ambil dengan kriteria fisiologis. Bagaimana kriteria fisiologis ada dalam konteks atau ada dalam ruang atau ada dalam dimensi sejarah. Saya akan menggunakan contoh dengan apa yang terjadi atau dalam sejarah negara Amerika. Amerika adalah sebuah negara yang dibangun oleh kelompok pendatang. Kita tahu bangsa natif atau suku asal yang mendiami benua Amerika itu adalah suku Indian. Namun demikian, Amerika dibangun oleh orang kulit putih, terutama pada zaman era kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris. Nah, lepas dari zaman kolonialisme itu, Inggrislah yang menguasai Amerika. Dan bagaimana Inggris membangun Amerika? Inggris menggunakan tenaga kerja yang diambil dari Afrika. Dan itulah pertama kali bagaimana migrasi yang terjadi, yang dilakukan oleh ras kulit hitam Afrika untuk masuk ke Amerika. Sehingga Amerika bisa menjadi satu negara yang multiras. Jadi pada saat itu pemerintahan dipimpin oleh ras kulit putih, dan pekerja yang digunakan adalah merupakan pekerja migran dari benua Afrika atau ras kulit hitam. Dan ini terjadi hingga sekarang. Bagaimana yang namanya diskriminasi itu selalu muncul karena adanya pembedaan ras.
Itu dalam konteks sejarahnya. Dan apa yang terjadi sekarang? Dalam beberapa pengalaman pernah diceritakan bahwa seringkali pembedaan itu masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh saja. Saya pernah memberikan contoh sebelumnya ketika masalah penggunaan WC atau penggunaan toilet. Kalau kita masuk dalam gedung bertingkat, dalam urban society, dalam kelompok masyarakat perkotaan, kita akan melihat bagaimana penggunaan WC itu. Dan itu terjadi di Amerika. Biasanya toilet atau WC di lantai dasar itu lebih bersifat umum. Dan makin naik ke lantai yang lebih tinggi, itu biasanya akan semakin terbatas. Nah, siapakah yang bisa menggunakan WC di lantai yang bawah atau lantai dasar? Mereka yang dari ras lebih rendah. Jadi kalau dalam kelompok kulit hitam pada zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang masih menggunakan seperti itu. Dan kulit putih biasanya mereka akan menggunakan WC atau toilet yang di lantai yang lebih tinggi dengan kondisi fisik yang jauh lebih bersih. Nah, itu pembedaan. Ada juga pembedaan secara sejarah yang juga punya nuansa atau konten yang sangat positif. Dan apa yang terjadi di Indonesia? Itu adalah merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia bisa mengakomodir ras dari Cina, ras dari Arab, dan berbagai yang ada di sini, dan menjadi suatu kesatuan masyarakat yang majemuk. Dimensi berikutnya adalah dimensi institusi. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba untuk mengaitkan dengan kriteria yang lainnya. Kalau tadi kita mengaitkan dengan kriteria fisiologis, mungkin sekarang saya akan mengaitkan dengan kriteria ekonomi. Bagaimana kriteria ekonomi itu ada dalam dimensi institusi. Saya sering melihatnya, atau saya sering membawa ini dalam satu konteks yang paling sederhana. Kalau kita melihat dalam konteks masyarakat kita sendiri, ketika kita bicara tentang institusi militer, maka kita akan berpikir bahwa orang yang masuk dalam institusi militer itu adalah dari ras atau dari etnik pribumi atau native. Sementara kalau saya bilang dengan institusi dagang, bisnis, kita akan langsung mengingat bahwa institusi ini umumnya di Indonesia dikuasai oleh keturunan. Dalam hal ini adalah keturunan ras Tionghoa atau Cina. Nah, ini akan jelas berbeda. Namun demikian, kita juga bertanya, apakah mungkin seseorang yang berasal dari ras atau etnis Tionghoa atau Cina untuk masuk dalam institusi militer? Jawabannya mungkin saja, namun dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan orang pribumi atau ras pribumi. Dan begitu juga pertanyaan sebaliknya. Bisakah kita coba, mungkin ada pertanyaan, bisakah kita coba untuk masukkan dimensi institusi ini dengan kriteria yang lain? Bisa saja, kenapa tidak? Saya mengambil dengan institusi yang sama, yaitu institusi militer. Tapi saya menggunakan kriteria berikutnya, saya pakai kriteria fisiologis lagi. Dalam bentuk apa? Laki-laki dan perempuan. Jelas, dalam militer biasanya lebih banyak didominasi oleh kelompok pria dibandingkan dengan kelompok perempuan. Namun demikian, apakah tidak mungkin ataukah mungkinkah seorang perempuan untuk masuk juga dalam institusi militer? Jawabannya mungkin. Nah, ini akan berbagai macam. Oke, kita akan bertanya lagi, sampai pada level apa? Sampai pada tingkatan apa seorang perempuan bisa mengembangkan karirnya di institusi militer? Nah, ini akan menjadi satu bahasan yang menarik. Kita masukkan lagi dalam kriteria yang lain. Nah, itu dari dimensi institusi. Dimensi yang berikutnya yang coba saya kemukakan di sini adalah dimensi sikap. Kemudian saya akan mencoba mengaitkannya dengan kriteria yang berikutnya, adalah kriteria perilaku. Jadi bagaimana perilaku ini nampak dalam suatu dimensi sikap. Nah, saya tertarik untuk mengambil satu contoh pada kehidupan perkotaan atau masyarakat perkotaan yang ada di Indonesia.
Dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang ada di Indonesia, di mana masyarakat semakin sibuk, semakin banyak kegiatannya, maka penggunaan pembantu rumah tangga adalah merupakan sesuatu yang banyak ditemui pada keluarga yang hidup di perkotaan. Namun yang saya angkat di sini adalah yang terjadi pada kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Seringkali kita menemukan adanya suatu isu atau adanya suatu katakanlah sebagai suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat kita adalah bagaimana seorang pembantu rumah tangga mengalami penganiayaan dari majikannya. Dan ini bisa terjadi kalau kita lihat dari konteks sikap. Bagaimana seorang yang sebagai kepala rumah tangga atau yang mempekerjakan merasa bahwa dirinya bisa memperlakukan pembantu rumah tangga secara semena-mena. Dan perilaku ini ditunjukkan karena status sosial yang dimiliki. Dan menarik, kalau coba saya gabungkan lagi dengan kriteria, bisa nggak kalau kita masukkan dengan kriteria ekonomi? Bisa, karena di dalamnya juga terkandung unsur ekonomi, terkandung unsur pengupahan. Jadi bagaimana majikan mengupah pembantu rumah tangga. Nah itu, jadi kita bisa bermain dengan segala macam dimensi yang ada, begitu juga dengan memasukkan kriteria yang sudah dikemukakan sebelumnya. Nah, pada bagian terakhir, saya akan mencoba untuk mengemukakan mengenai pola hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Pola hubungan sosial ini akan banyak terjadi dan kita rasakan atau kita tidak rasakan, sering kita temui dalam masyarakat. Adapun dalam hubungan antar kelompok ini mengenal 4 macam pola. Pola yang pertama adalah yang sering dikenal dengan namanya akulturasi. Pola yang kedua adalah yang sering dikenal dengan nama dominasi. Pola yang ketiga yang sering dikenal dengan paternalisme. Dan yang terakhir adalah yang dikenal dengan integrasi. Saya akan menjelaskan dengan yang pertama dulu, akulturasi. Akulturasi, apa yang terjadi pada hubungan antar kelompok yang bersifat atau memiliki pola akulturasi? Pola akulturasi biasanya ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara dua budaya yang dianut oleh dua kelompok. Jadi bagaimana dalam satu masyarakat tersebut dipertemukan dua budaya yang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Di mana di dalamnya terdapat adat istiadat yang berbeda, bahasa yang berbeda, tata cara yang berbeda, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Tanpa harus mempengaruhi atau mengubah budaya yang sudah ada. Sebagai contoh adalah bagaimana kita melihat perayaan Imlek yang terjadi dalam masyarakat kita. Imlek adalah merupakan satu perayaan atau tradisi yang berasalkan dari masyarakat Cina yang datang, Tionghoa yang datang ke Indonesia. Dan perayaan ini bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi juga hampir di seluruh negara di dunia. Jadi saya ambil contoh di Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa menikmati pesta barongsai? Bagaimana kita bisa menikmati juga makanan-makanan khas pada perayaan Imlek tersebut? Dan bagaimana kita juga bisa menikmati tradisi yang muncul dalam perayaan Imlek tersebut? Misalkan dengan kebiasaan memberikan angpau atau uang yang dimaksudkan dalam amplop yang berwarna merah dan putih. Jadi ini adalah merupakan satu yang namanya akulturasi. Dan tidak munculkan satu budaya yang baru. Dan masyarakat menerima ini sebagai satu yang baik, yang positif, tanpa ada maksud untuk menghilangkan. Berikutnya adalah pola yang kedua adalah yang namanya dominasi. Berbeda dengan akulturasi, dalam dominasi menunjukkan bahwa budaya yang satu mendominasi budaya yang lain. Artinya hilangnya budaya yang dianut oleh kelompok tertentu akibat dominasi dari budaya atau nilai-nilai yang dianut oleh kelompok pendatang. Nah, ini biasanya terjadi pada zaman kolonialisme
di mana sama sekali hilang. Jadi negara yang melakukan kolonialisasi biasanya berusaha untuk menghilangkan kebudayaan masyarakat setempat dan menggantinya dengan budaya yang mereka miliki. Nah, contoh ini bisa kita temukan di mana? Dan hampir, saya bisa katakan dominasi ini hampir, dewasa ini hampir tidak ada negara satupun yang melakukan dominasi. Namun pada era kolonialisasi, hal ini terjadi. Jadi hanya dari tinjauan sejarah saja. Contoh yang saya lakukan dalam dominasi ini adalah Cina. Bagaimana Cina melakukan dominasi untuk tidak mengizinkan masuknya budaya-budaya asing pada saat itu. Tinjauan sejarah. Atau dalam pemahaman yang lebih lain lagi atau lain lagi, contohnya adalah apa yang dilakukan oleh negara dulu yang dikenal dengan Burma atau sekarang dikenal dengan Myanmar. Mereka sangat tertutup, melakukan proteksi dan tidak akan membiarkan budaya mereka diintervensi atau bahkan didominasi oleh budaya luar. Yang ketiga adalah paternalisme. Apa itu paternalisme? Paternalisme itu adalah apabila budaya yang dibawa oleh kelompok pendatang dianggap lebih penting atau dianggap lebih dominan daripada budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain, apakah hal ini sama dengan dominasi? Tidak, beda. Kalau dominasi menghilangkan, tapi kalau paternalisme masih ada, tapi ada kecenderungan untuk mendominasi, tapi tidak menghilangkan. Kalau dominasi punya kecenderungan untuk menghilangkan. Tapi kalau paternalisme, dia melakukan dominasi, tapi tidak dengan maksud untuk menghilangkan. Dan inilah budaya pendatang. Contoh, apa yang terjadi pada yang namanya negara Amerika. Amerika adalah negara yang memiliki struktur masyarakat yang sangat majemuk. Dan apa yang terjadi di sana? Di sana kita lihat meskipun sangat majemuk, tapi tetap budaya Eropa yang menguasai. Jadi semua tata cara, semua kebiasaan itu lebih dominasi oleh budaya masyarakat Eropa yang masuk di sana. Tergantung pada konteks masyarakat apa yang mendominasi wilayah mana di Amerika. Yang terakhir adalah kita bicara tentang integrasi. Integrasi adalah merupakan penyatuan. Hal yang menarik di sini penyatuan antara berbagai macam budaya untuk memunculkan satu budaya yang baru. Yang menarik di sini adalah kita mengambil contoh negara tetangga kita, Singapura. Contoh budaya yang dibawa oleh kelompok Cina, budaya yang dibawa oleh kelompok India, dan budaya yang dibawa oleh kelompok Melayu. Mereka bersatu di sana membentuk satu budaya yang baru. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apa budaya yang dominan? Mungkin dominannya dari segi bahasa, masyarakat Singapura lebih banyak bicara atau menggunakan bahasa Chinese, entah itu Mandarin atau apapun. Namun demikian, dalam konteks budaya lainnya, mereka munculkan satu budaya baru yang namanya budaya peranakan. Apa itu budaya peranakan? Budaya merupakan gabungan antara budaya Cina dengan budaya Melayu. Di mana kita bisa melihat dengan pakaian adat istiadatnya mereka dan juga dengan makanan. Nah, itu salah satu merupakan contoh. Jadi bagaimana dinamika apa yang dimunculkan ketika hubungan antar satu kelompok terjadi dengan kelompok yang lainnya. Demikianlah penjelasan saya tentang topik hubungan antar kelompok. Saya Rizaldi Parani dan sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Terima kasih.